Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dexa Tarot. Kali ini, yang akan ku bacain adalah giliran Scorpio. Sorry for the delay, maaf ya, cukup lama. Ini kayaknya selisih 2 harian deh. Dari video terakhir aku, atau 3 hari ya. Aku kondisi lagi gak bagus. Jadi, hati-hati ya buat kalian nih. Memang belakangan nih banyak yang kena DB juga. Banyak yang COVID lagi juga. Jadi, jaga kesehatan kalian. Perbanyakan olahraga, minum air putih, makanan yang cukup bergizi ya. Jangan kebanyakan jajan. Oke. Seperti yang kalian lihat di video, aku mau bacain Scorpio sampai akhir tahun 2022. Jadi ini kan Juli kan? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke? Sebelum aku mulai, aku mau ngitin kalau ini videonya sifatnya general atau umum ya. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau mau lebih private, lebih personal, itu kalian bisa langsung aja DM ke Instagram aku @dexatarot ya. Ada di bawah, ada di bawah, ada di bawah. Ada di description box di bawah atau di bio juga ada. Ya. Affordable banget kok, gengs. Terus juga aku mau ngomong apa lagi tadi? Oh, video ini aku bagi jadi 4 bagian ya. Jadi apa namanya, yang pertama adalah general kalian seperti apa, yang kedua relationship, love life, yang ketiga karir keuangan, dan yang keempat adalah advice buat kalian. Oke? Kita langsung aja mulai ya. Ini untuk general reading dulu aja, ini Scorpio sampai akhir tahun 2022. Scorpio sampai akhir tahun 2022 ya. Ada note for you. Ada note for you, ini bisa jatuh nih lama-lama nih si ametis. Ada note for you. Ini kayaknya mau geser di si ametis nih. Note for you. Lalu kita ada chaos and conflict. Ini Scorpio, ini energi Scorpio kayak biasa sih. Kita ke tarotnya ya. Kita geser-geser dulu deh, sebelum kita perjelas ya. Ada not for you, chaos and conflict, between worlds. Lalu tarotnya kita ada Ten of Swords. Ini it's about letting go ya kayaknya nih. Ya, bener nggak Scorpio nih? Juli Agustus nih kayak ngomongin tentang perpisahan, goodbye, letting go, ikhlasin. Banyak hal-hal yang sudah tidak working out anymore, sudah tidak bisa diperjuangkan lagi. Akhirnya kamu bisa lepaskan sih, tuh kan? Kita pakai Chili Fortune cards juga. Sebentar. Kita dapat 3 ini ya. Oke, kita mulai ya. Ada Not For You, Chaos and Conflict, Between Worlds, Ten of Swords, Knight of Pentacles, Seven of Swords. Kita ada Bread, Parrot, sama Vase. Jadi nih, Juli Agustus ya, mungkin udah kejadian ya, karena ini udah bulan Juli hari terakhir bahkan. Juli Agustus ini ngomongin tentang bagaimana kamu bisa move on, beralih ya. Kamu akhirnya menyadari ada hal-hal yang memang bukan untuk kamu, bukan rezeki kamu. Memang awalnya cukup ini ya, kamu tuh kayak conflicted. Kayak ngelewatin rasa galau, rasa apa sih namanya, rasa berkonflik gitu loh, dilema, kayak berantem sama diri sendiri juga, dan cukup kacau. Karena mungkin kamu belum bisa melepaskan yang ini, nih Ten of Swords. Mungkin kayak hubungan yang toksik atau bagaimana ya, sebenarnya kamu tahu sih ini nggak bagus buat kamu. Tapi ya gimana ya, sudah terbiasa dengan itu. Jadi sekalinya dia tidak ada tuh cukup aneh buat kamu, dan memang makan banyak waktu. Nggak mudah untuk kamu ngelewatin ini ya, karena Knight of Pentacles ini ngomongin tentang proses pelan-pelan, sedikit demi sedikit gitu. Dan kamu bahkan ya kayak berpura-pura kalau semuanya baik-baik aja, padahal kamu masih galau. Tapi it's okay, it's normal, karena memang kamu ada di masa transisi nih. Di bulan Juli Agustus ya, masa transisi nih. Meninggalkan yang lama, meninggalkan yang buruk, meninggalkan energi yang buruk ke fase yang baru nih.
Kayaknya bulan September Oktober kamu akan ada masuk ke siklus yang baru ya, ke cycle yang baru. Dari angka kita ada 6. Wow, 6, 6, 3. Ini kan kelipatan 3 juga. 6, 3, 3, 3 ya. Ini buat kebaikan kamu juga nih. You are protected. Kamu dilindungi. Ya. Kemudian di sini ada bread, period of prosperity and abundance. Ini adalah periode-periode di mana kamu berkelimpahan ya. Penuh dengan kekayaan juga. Terus juga ada period, someone will gossip about all of your secrets. Seseorang akan ngomongin tentang rahasia-rahasia kamu nih. Mungkin si mantan tadi ya. Hati-hati deh. Kalau emang beneran kamu mendapatkan perlakuan seperti ini, cukup tahu aja sih Scorpio. Nih, tandanya apa? Tandanya dia bukan yang terbaik. Harusnya kalau putus ya udah sih putus, nggak usah sebar-sebarin gosip nggak jelas. Sama Vase, secret admirer. Oh, diam-diam walaupun kamu posisinya seperti ini ya, tetap ada aja yang suka sama kamu. Nice. Nice, 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 nice. Lalu kita masuk ke September Oktober ya. Langsung dapat ada kan? Kan aku bilang apa? Kesakitan ini akhirnya pindah ke door to personal healing and happiness. Artinya kamu udah bisa healing, udah bisa sembuh. Diisi dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang mungkin selama ini tertahan ya. Oh, ada attachment. Oke. Memang proses mengikhlaskan, proses move on, proses let go itu nggak ini ya, nggak sebentar ya, nggak cepet kok, nggak sebentar sih, nggak cepet karena walaupun kamu udah mulai sembuh nih dengan kartu attachment, artinya kayak apa ya, masih terikat gitu loh dengan masa lalu dia tuh, masih terantai kan. Tapi nggak masalah ujung-ujungnya karena ada angel of balance, kamu bisa nyimbangin ini lagi. Jadi mungkin ini naik kurvanya, terus turun lagi, terus naik lagi, dan ini lebih seimbang, lebih stabil. Dari angka kita punya 7, 5, sama 12, 3 lagi ya. Bisa gitu. Lalu kita punya Seven of Wands. Iya, proses sembuh ini, proses lepas dari yang toxic yang udah bertahun-tahun ini memang butuh usaha jelas ya. Nggak bisa kamu diem tiba-tiba kamu langsung sembuh, nggak. Kamu benar-benar harus berusaha. Mungkin dengan buang-buangin barangnya dia kah, atau dengan bakar barang pemberian dia kah, atau ngomongin bagaimana kamu harus tidur cepet, nggak galau, olahraga pagi, diet yang sehat, kayak gitu loh. Yoga, meditasi. Lalu ada Ten of Cups, ya ini nih, hasilnya tidak sia-sia ya, hasil kerja keras kamu nih, menghasilkan nih, kok hasil kerja keras sih, kerja keras kamu menghasilkan kebahagiaan, ada rasa kepuasan di sini, ya, ini rainbows nih ngomongin tentang warna-warni ya, ada 10 juga, jadi ngomongin tentang kebahagiaan yang sempurna gitu loh. Walaupun memang di kebahagiaan ini kamu kadang-kadang kepikiran yang masa lalu nih, tapi nggak apa-apa, ujung-ujungnya kok bisa mengatur kondisi itu dan balance lagi. Ini juga ternyata kesulitan kamu nih ya, bikin galau sekeluarga kamu juga sih. Nah, ketika September Oktober kondisi kamu membaik, itu juga bikin orang-orang sekeliling kamu tuh ikut bahagia sih. Gila. Kartu 10 udah keluar semua ya, Ten of Swords, Ten of Cups, Ten of Wands. Oh my goodness. Scorpio ya. Scorpio itu memang sangat-sangat ekstrim sih, dia itu kayak bener-bener kalau nggak bahagia banget ya sedih banget gitu loh. Nggak pernah di tengah-tengah. Setelah kamu bahagia kayak gini nih, ada keinginan yang terkabul juga nih, apalagi berhubungan sama kepuasan batin ya. Abis itu ketika kamu lagi berusaha untuk nyimbangin kamu lagi nih, mental kamu lagi nih, ada beban lagi yang datang. Ten of Wands. Apa coba ini? Beban. Ini namanya juga Scorpio ya, penuh dengan transisi. Transisi ini memang terjadi buat kamu, untuk kebaikan kamu juga. Karena memang peran Scorpio di dunia ini tuh besar ya, kalian tuh. Kayak banyak misinya untuk kemanusiaan juga gitu loh. Menyentuh banyak hati orang juga di sini. Ini mungkin di bulan Oktober akan ada beban ya, ketika mental kamu udah oke. Mungkin ini beban datang dari keluarga atau dari kerjaan bisa juga. Tapi aku rasa kamu akan bisa menyelesaikannya sih, karena mental kamu tuh udah membaik di sini. Jadi bisa. Nah, ya kan, Throne, position of authority. Kayaknya kamu bakal dapat ini sih, dapat kepercayaan untuk ada di posisi yang tinggi ya, entah kerjaan atau gimana nih di kelompok kamu, di lingkungan kamu. Dan itu yang bikin memang seneng, tapi beban kamu juga luar biasa. Karena kamu jadi kayak di atas gitu loh. Makin atas posisi kamu, makin banyak tanggung jawabnya kan. Lalu ada Weeping Willow, family sorrow. Mungkin akan
ngurusin tentang urusan keluarga yang sedih juga ya. Lalu ada Skull, hidden secrets can harm you. Rahasia yang tersembunyi bisa ini loh, bisa menyelakai kamu. Jadi hati-hati dengan rahasia itu dan kepada siapa kamu cerita ya. Sama yang terakhir ada Sunrise, new creative ideas, new ventures, a fresh start. Ya, ini nyambung sama ini tadi ya. Setelah kamu bisa move on, setelah kamu bisa meninggalkan yang udah jelek-jelek tadi, kamu mulai kehidupan baru di sini. Mulai kehidupan yang baru nih. Yang door to personal healing sama Sunrise. Nice. Sekarang kita masuk ke akhir tahun ya, November Desember untuk Scorpio. Iya kan, Scorpio tuh memang ekstrim deh asli. Baru juga udah imbang, balik lagi tuh ada masalah Stormfields. Tapi ini lebih ke masalah internal sih, antara kamu dan keluarga kamu atau memang ada di dalam diri sendiri ya. Stormfields, kita harus ngambil kartu tambahan lagi. Lalu ada Solitude, dan ini bikin kamu pengen menyendiri dulu sih. Nggak apa-apa kalau memang kamu butuh itu ya. Menyendiri dan banyak refleksi, dan kalau ada kerja pun lebih memilih untuk bekerja sendirian. Dan Spark, akhir-akhir tahun kamu bakal banyak dapat inspirasi sih. Ya, dengan menyendiri ini, dengan masalah yang ada, justru memang menjadikan ini kesempatan buat kamu untuk berpikir lebih kreatif. Dan lebih komprehensif ya, lebih dalam gitu. Terus kamu milih untuk sendiri, dan ternyata malah menghadirkan ide-ide baru, ide-ide kreatif baru, semangat baru. Tuh, Justice sama Page of Wands ya. Kamu bener-bener ketika proses ini nih, proses galau kayak nimbang-nimbang nih. Nah tuh, refleksi sambil nimbang-nimbang nih, baik buruknya, sisi gelap kamu, sisi baik kamu. Tapi memang ujung-ujungnya bagus ya, dari situ kamu menyadari kelebihan kamu, kekurangan kamu, dan jadi fokus sama apa yang kamu punya, apa yang bisa kamu tawarkan ke dunia ini, gitu. Walaupun memang kenyataannya dengan kartu Five of Swords, ketika kamu menyampaikan ini sama dunia, itu bukan hal yang mudah ya. Kayak tetap aja ada kayak perbedaan pendapat dari sekeliling kamu, dan itu bikin kamu kayak, harusnya gue gak usah ngide kali ya, gue ngikutin aja apa yang ada gitu, dan ngikutin arus. It's okay, ini bagian dari proses. Yang harus kamu pertahankan adalah rasa semangat dan rasa terinspirasi itu sih. Memang nggak akan semua orang setuju ya. Kalian dapat 4 juga. Yang pertama kita dapat dog barking, advice from a friend. Bakal dapat hubungan kamu sama teman kamu juga baik ya di akhir tahun. Banyak dapat masukan dari teman. Ada gavel, involvement with the law. Mungkin akan terlibat dengan hukum ya. Hati-hati sama sikap kamu. Sama eagle, triumph over troubles, obstacles. Ujung-ujungnya masalah-masalah yang ada tadi, kamu bisa menyelesaikannya dan bisa memenangkan itu ya dengan baik. Dan yang terakhir ada older man, dealings or relationships with an older man. Kamu akan dealing sama orang yang lebih tua nih di akhir tahun. Laki-laki ya, entah siapa. Dan maksudnya bagaimana nih. Itu buat kalian punya general reading. Sekarang aku mau masuk ke relationship ya. Ke relationship ya. Relationship untuk Scorpio di bulan Juli Agustus nih ya. Relationship Scorpio di Juli Agustus. Kita punya kontrak. Banyak yang jadian ya. Banyak yang jadian nih kayaknya. Atau at least ada kesepakatan sih. Memang bisa aja belum jadian, tapi ada kesepakatan. Lalu ada Blossoming Abundance sama The Thinking Woman. Aduh, Scorpio kamu tumben mikir, biasanya ngikutin aja emosinya kemana. Sebenarnya hubungan sama orang ini tuh bagus-bagus aja loh, mau jadiin atau enggak ya. Banyak memberikan hoki juga ke kamu, tapi kamu banyak mikir nih, berusaha melogikakannya, berusaha melihat untung nggak untungnya gitu. Kita ada The High Priestess. Mungkin karena beda agama juga ya. Atau beda keyakinan, beda cara pikir, dan feeling kamu mungkin merasakan, aduh kayaknya bakal susah sama dia, nggak ada ujungnya. Tapi ternyata dengan kualitas dia yang bagus ini ya, Blossoming Abundance, sebenarnya punya bakat loh untuk jadi sesuatu yang lebih. Bibitnya udah ditanam nih. Ini kayaknya aku tahu kenapa kamu mikir. Karena hati dan pikiran kamu nggak sinkron ya. Karena sebenarnya kamu bahagia sama dia tuh. Kamu ngerasa lengkap sama dia.
Tapi dengan kartu The Thinking Woman dan kontrak, kamu jadi kayak mikir, ini bisa nggak ya? Apa cuma aku doang? Gimana orang tua aku yang kayak gitu-gitu loh. Padahal sama dia kamu ngerasa lengkap, kamu ngerasa kalian tuh ada hal-hal yang bisa di-share, ada hal-hal yang kayak kayak sama gitu loh. Kamu ngerasa komplit banget sama dia tuh. Aduh, sayang banget. Lalu kita ada, ya kan, give your relationship a chance. Kasih kesempatan untuk hubungan kamu yang sekarang ini. Kasih kesempatan aja dulu. Jangan terlalu berusaha mengontrol. Aduh, kalau gue sama dia nanti ujungnya seperti apa. Jalanin aja dulu. Santai aja, Scorpio. Oh, pay attention to the red flags. Ini yang gue bilang tadi. Ini yang bikin kamu cukup mikir ya. Karena dia ada fakta-fakta atau informasi-informasi mengenai dia yang kamu tahu nih nggak akan ada ujungnya gitu. Aigo. September, Oktober ya. Salah, Juli, Agustus. Padahal dapet yang cucok. September, Oktober ya. Kita masuk Scorpio. Relationship kalian. Kita punya rescue. Kalian tuh cukup stres dengan situasi yang tadi sih. Karena sebenarnya yang bikin kalian mikir itu bukan karena kalian. Tapi mungkin karena keluarga kalian lah yang punya syarat ini itu gitu. Jadi kalian cukup berteriak di sini sih kayak, Allah, Tuhanku. Ini kenapa aku diposisikan seperti ini, kayak pengen keluar dan melakukan hal-hal yang kamu mau gitu kan, apalagi ini berkaitan sama cinta dan hati, tapi kayak gimana, nggak bisa gitu loh. Jadi kayak kamu pengen banget diselamatin. Piece of joy stuck in the mud. Coba kita ambil kartu dulu baru aku bacain ya. Lalu kita ada The Hermit ya kan. Mungkin kamu sebelum memutuskan nih, kamu bakal menyendiri banget sih, ya. Bakal banyak menyendiri. Ini 7 tambah 4, 11, 2, 7, 6 lagi, 6 lagi. Jadi, 3 lagi kan, 9. Oke, tadi kamu bakal berusaha menyendiri dan kayak melihat lagi ke belakang. Dan arti dari hidup ini dan arti dari setiap pertemuan yang ada di kehidupan kamu gitu kan. Yang bisa menyelamatkan kamu dan bisa memberikan kamu jawaban sebenarnya diri sendiri sih, Scorpio. Nanti aku lihat setelah kalian ngumpet di dalam goa, ujung-ujungnya kalian dapat inspirasi ya dengan Piece of Joy nih. Jadi kayak tahu gitu loh celahnya di mana, kuncinya di mana. Nah, tahu nih. Kayaknya kalian bakal ngakalin situasi supaya bisa terjadi sesuai keinginan kamu ya. Ini general reading ya, memang bisa nyambung sama yang bacaan ini atau memang ini nyentuh hal-hal yang beda lagi. Jadi dengan kartu Death sama Stuck in the Mud, kayaknya memang harus ada yang berubah di sini. Harus ada yang berubah, nggak bisa keadaan dipaksakan karena ya ini dua-duanya tuh bertolak belakang ya. Makanya kamu diminta untuk melihat dari perspektif lain. Mungkin dari relationship ini ya, segi relationship bakal melambat nih di bulan Oktober. Tapi itu memang karena proses kamu sebelum akhirnya berubah nih, rebirth, kayak melahirkan sesuatu yang baru lagi, kebiasaan baru atau orang baru bisa juga. Oh, jatuh dia. Gitu ya. Di sini kamu diminta untuk buka perspektif kamu, hati kamu, pikiran kamu, supaya kamu bisa menyesuaikan sama yang ini. Atau at least kamu menerima situasi bahwa mungkin memang belum bisa bareng, bisa juga. Ini ngomongin tentang kematian yang bukan kematian secara harfiah ya. Mungkin hubungan atau prinsip yang tadinya kamu percaya sekarang udah nggak lagi, dan jadi kayak ya udah melahirkan sesuatu yang baru di sini. Lalu kita ada getting to know each other, ada free yourself. Kenapa Scorpio rasanya kayak terkekang banget ya, terkekang banget gitu, pengen berusaha keluar dari situasi. Mungkin akan ada orang baru yang datang juga di September, Oktober nih. Jadi kayak baru kenal satu sama lain lebih lanjut. Terus juga dengan kartu stay optimistic nih, kayak ketika perpisahan ini terjadi, kamu diminta untuk optimis aja ya. Diminta untuk optimis aja. Diminta untuk positive thinking dan have faith. Percaya jodoh gak akan kemana. Kalau tadi transisi ada di awal, ternyata kalau love life kamu transisi ada di akhir tahun. No place like home. Lagi-lagi nomor 3, 5. Ujung-ujungnya kamu akan memilih apa yang nyaman buat kamu sih.
Rumah itu kan bukan berarti memang rumah harafiah ya, atau keluarga sedarah gitu. Yang menjadi rumah kan bisa siapapun yang kamu anggap sebagai tempat untuk kembali kan. Ujung-ujung kamu memilih apa yang membuat kamu lebih bahagia sih yang kulihat di sini. Bagus sih. Kamu memilih yang nyaman buat kamu ya. Dan ujung-ujungnya dengan kartu clean it up, ini kenapa energi Scorpio kemana-mana ya? Yang kulihat nih, clean up ini kamu bakal bersih-bersih sih. Menurut kamu udah beres ya? Udah beres transisi dan lain-lain, tapi ternyata belum loh. Tetap harus bisa bersih-bersih ya. Secara harafiah nih mungkin kamu bersih-bersih rumah supaya energinya bisa refresh ya. Atau bisa juga kamu meditasi atau kamu detox dari tubuh juga ya. Banyakin makan istirahat coba. Banyakin istirahat dan makan sayuran yang sifatnya detoxing ya di akhir tahun nih. Biar sejalan badan, jiwa raga kamu juga sejalan. Lalu ada The Star. Percayalah kejadian-kejadian yang banyak ini itu tuh buat kebaikan kamu juga loh. Buat ini nih, kayak universe tuh sedang berkonspirasi untuk menciptakan situasi yang memang baik untuk kamu. In your favor lah, sesuai mimpi-mimpi kamu ya. Tapi memang dan kalau devil ini bakal cukup tempting. Nanti di akhir tahun mungkin kamu bakal banyak FWB atau one night stand ya, yang bikin kamu sakit hati karena ternyata kamu yang baper. Halah, Scorpio ada-ada aja kamu. Padahal transisi ini tadi ya, proses-proses kamu ke bawah naik turun ini tuh, itu kan buat naikin level kamu. Gara-gara ini nih bisa jatuh lagi loh, sakit hati lagi, nah akhirnya kamu bersih-bersih lagi. Kayak ngulang dari awal ngapain sih? Sakit hati ya, yang sebelumnya. Jadi kayak cari pelampiasan yang bisa langsung memberikan apa yang kamu butuhkan. Ya kan? Kamu mencari keamanan, kamu mencari kenyamanan di sini. Makanya nyari yang siapapun yang bisa nerima kamu. Jadi kesannya tuh kayak cuma sementara jadi FWB doang, kamu ujung-ujungnya yang sakit kamu loh. It's worth waiting for kok, Scorpio. Semuanya tuh worth waiting for. Cinta yang sebenarnya itu sangat-sangat worth it untuk ditunggu. Nggak usah buru-buru. Apalagi kamu yang pengen punya cinta yang dalam dan tulus ya. Nggak bisa tuh kayak FWB-FWB-an. Pusing kamu. Terus yang terakhir ada very soon. Nah tuh, segera beneran deh. Dia bilang clearly decide what you want so that it comes to you now. Kamu harus tahu apa yang kamu butuhkan. Apakah hanya afeksi belaka sementara ataukah hubungan yang seperti apa. Coba kamu manifestasikan. Semakin kamu clear, semakin jelas, semakin gampang untuk hal itu terjadi dan datang sama kamu. Oke. Itu untuk kamu ya. Untuk kamu. Untuk relationship-nya. Sekarang kita masuk ke karir keuangan Scorpio. Let's go. Karir keuangan Scorpio ya. Karir keuangan Scorpio. Karir keuangan Scorpio. Oh, Juli Agustus ya. Ada Healer of the Ages. Membaik ya Juli kemarin ini ya. Membaik tapi memang banyak yang diem sih, tenang-tenang gitu, jadi kayak bekerja di belakang layar atau memang workloadnya nggak banyak ya. Dan ini memang saatnya kamu untuk itu tenang, nyembuhin diri kamu. Dari angka kita punya 6, 3, 2. Banyak yang memfokuskan energi dan dirinya ke hal-hal yang sifatnya spiritual atau keagamaan gitu. Banyak juga yang mungkin dipindahkan ya. Dipindahkan keluar, dipindahkan ke tempat yang jauh, bukan di kota, nih. Atau banyak juga yang melakukan bisnis trip lah, at least. Tapi bukan ke tempat yang ramai, ke tempat yang yang tenang gitu loh, ke kota kecil atau tempat terpencil di sini. Tapi kamu nggak masalah sih. Ini kayak semacam pengalaman baru. Juga bisa kamu jadikan ajang untuk merefreshkan kamu punya energi. Jadi kayak kamu nggak protes-protes juga, senang-senang juga gitu. Lalu kita ada Eight of Wands ya. Hal gini, ini menarik ya, karena kamu sebenarnya pekerjaannya tuh nggak begitu banyak workloadnya di Juli Agustus. Tapi sebenarnya itu tuh kemajuan buat kamu. Makin kamu nggak kerja banyak, itu kemajuan buat kamu. Makin naik sebenarnya. Oh oke. Ketika kamu diam ini, sebenarnya banyak hal yang bisa kamu kerjakan, salah satunya belajar ya. Mungkin memang kerjaan kamu ngasih kamu tugas baru yang belum biasa ya. Jadi kamu diminta untuk belajar sih di Juli Agustus ini ya. Dan kamu pun seneng ngelakuinnya. Oh aku ngerti kenapa ini diem dan ini ribet banget ya ngomong ya. Aku ngerti
Kenapa kamu yang diam ini malah jadi kemajuan buat kamu? Karena mungkin kerjaan yang lama itu sudah selesai dilimpahkan ke kamu dan kamu diminta untuk masuk ke kerjaan yang baru atau posisi yang baru, dimana memang kamu harus belajar lagi, naik kelas ya. Oh, ada Eight of Swords. Oke, di Juli Agustus, terutama di Agustus ini ya nih, yang belum kelihatan nih. Jangan mengartikan bahwa kamu ditempatkan di tempat yang lain. Jangan diartikan sebagai itu hukuman buat kamu. Jangan juga mengartikan bahwa kamu yang ada di posisi ini tuh sebenarnya nggak pantas atau hoki. No, memang itu melibatkan hoki juga dan keberuntungan ya. Tapi itu juga melibatkan skill aslinya kamu seperti apa. Ketika kamu menganggap kamu nggak bisa, itu sebenarnya cuma ilusi, lihat deh. Ini cuma tampilannya doang di air, sebenarnya enggak loh. Itu mental block kamu di situ. Coba perhatikan lagi Scorpio. Sayang loh. Yang menghalangi kamu tuh sebenarnya diri kamu sendiri ini malah. Rest. Juli Agustus walaupun memang ada pergerakan kayak gini ya, tapi more or less kurang lebihnya memang ini adalah saat yang tenang ya. Bulan-bulan tenang untuk kamu recharge atau untuk kamu istirahat sih. Nggak begitu banyak tanggung jawab dan stres yang datang ya. Lalu masuk ke September Oktober ada round and round. Kamu masih akan ada di apa ya? Circle sih? Ya circle atau cycle yang sama. Mungkin kamu masih akan ngurusin hal-hal yang sama dan bikin kesel sebenarnya ya, karena kayak apaan sih, gue udah bosen kali. Tapi tergantung sih, kalau kamu memang masih suka, malah jadi apa ya? Malah jadi seneng kamunya. Dan ada Orphan sama Yang. Untuk karir keuangan, mungkin kamu akan ngerasa ditinggalkan dan ngerasa dihianatin sedikit ya di sini ya. Mungkin kamu sudah berusaha untuk memberikan performa yang terbaik, cuman ternyata lagi-lagi kasus yang sama terulang lagi nih. Kamu ngerasa nggak dihargain, nggak dikasih nggak dapat acknowledgement gitu loh, nggak dapat credits gitu kan. Tapi menariknya kamu malah kayak udah nggak apa-apa, lanjut lagi aja. Angka kita ada 7, ada 5, ada 1. Tapi menariknya kamu malah nggak nyerah gitu loh, malah udah ayo, malah makin semangat untuk dikejar lagi gitu. Orang biasanya malah sedih, kamu malah kayak udah bagus, kita mulai lagi. Malah ada Two of Cups di bawah round and round, lucu banget. Oke, kayak kamu masih suka dengan kerjaan kamu sebelumnya ya, atau job desk kamu sebelumnya. Karena walaupun ini mengulang-ulang ya, bagi sebagian orang ini menyebalkan. Karena ngulang-ulang belum nggak naik kelas, tapi dengan kartu Two of Cups ini artinya kamu malah seneng, klop banget di situ. Malah klop banget, malah pengen terus-terusan di situ lama. Mungkin beberapa dari kalian ya, yang menyebabkan kalian gak mau pindah dan bergerak adalah karena ada love interest tuh di situ. Ada orang yang kamu sayangin di situ ya. Aduh. Lalu ada Orphan dan di bawahnya ada Six of Swords. Ya, mungkin kamu ngerasa ditinggalin ya. Tadi kapal yang dibangun sama-sama, terutama sama kamu, malah kamu gak diajak. Ngeselin banget. Waduh, ada rasa tidak puas ya, jelas lah ya. Di bawah Yang kita punya Page of Wands. Menariknya ya, lagi-lagi menarik nih. Soalnya walaupun kamu ada di posisi seperti ini, kamu kayak menemukan alasan lain atau menemukan bidang lain yang kamu minati dan malah jadi lebih semangat dan malah bersyukur. Untung kemarin gue ditinggalin. Kalau seandainya gue gak ditinggalin, kamu gak bisa fokus dan tidak bisa menghabiskan waktu kamu di sini. Ada hal baru nih, project baru yang diserahkan ke kamu, atau kamu akan memulai sesuatu yang baru dan itu benar-benar bikin kamu super semangat, super excited. Release, iya, ada alasan kenapa hal ini meninggalkan kamu ya. Udah, let go aja. Percaya deh, setiap ada sesuatu yang pergi dari kamu, berarti akan digantikan sama sesuatu yang jauh lebih baik. Trust me. Lalu di bulan November dan Desember, kita dapat ride the wave. Komitmen. Masalah akan tetap ada ya, wajar banget ya, masalah tetap ada. Tapi bedanya kali ini kalian bisa menanganinya dengan jauh lebih baik gitu loh. Kalian gak head to head, gak kepala bentrok sama kepala, tapi pakai strategika atau kayak dibawa santai, tahu celahnya di mana. Jadi kamu gak akan stres banget. Lalu ada komitmen, mungkin akan memulai kerjaan baru ya, di perusahaan baru nih, di akhir tahun dengan komitmen ini. Mungkin akan taken kontrak atau bagaimana. Yang pasti akan ada komitmen yang terjalin ya. Mungkin ini juga hasil dari bulan September, Oktober tadi. Nih, kamu ngulang-ngulang gitu mungkin jadi tahu salahnya di mana dan tahu nih salahnya di mana, terus kamu kayak bikin kasih proposal gimana cara mengerjakan hal ini secara
efektif dan efisien gitu misalnya. Dan itu bisa kamu panen hasilnya di akhir tahun nih dengan kartu komitmen. Lalu kita ada Four of Wands, ya kali ini jauh lebih stabil ya kondisi kamu ya. Kondisi keuangan kamu, karir kamu tuh jauh lebih stabil karena kamu lebih bisa menguasai medan perang gitu ya. Tuh kan ada strength. Karena dia di bawah komitmen, kayaknya kamu bisa kayak besar kepala deh. Karena nih orang suka banget sama kamu dan tahu banget kamu bisa ngelakuin ini. Dan bahkan posisinya juga tinggi kan. Ini bikin kamu kayak cukup sombong dan iya kayaknya King, gue mah lebih daripada yang kemarin. Iya boleh banget kamu nyombong ke diri sendiri aja untuk naikin confidence kamu. Tapi untuk orang lain, ayo jangan gitu-gitu banget lah. At least untuk naikin confidence kamu ya, tapi jangan sampai kayak sok dan kabur gitu. Dengan kartu One Ring Circus dan Temperance, ya ini tadi yang aku bilang, kalian makin tahu ya battlefieldnya, tahu banget ini medan perangnya cuma segitu doang. Seandainya ada pekerjaan baru pun, ini bukan pekerjaan yang bidangnya jauh-jauh ya. Yang bidangnya jauh-jauh dari hal yang biasa kamu lakukan. Jadi memang kamu akan jauh lebih expert dan lebih seimbang nih. Jadi memang bagusnya itu di akhir tahun ya. Kamu bisa nguasain kiri kanan, work-life balance kamu juga ada. Kamu juga dapat sorotan, dapat highlight, orang banyak memperhatikan kamu gitu. Kehidupan karir juga stabil, kamu bisa senang-senang, hahaha nih November Desember, banyak makan-makannya, banyak nontonnya juga, banyak hiburan ya. Ya kan? Wah, akhir tahun nih karir keuangan kamu sangat-sangat powerful sih Scorpio. Rezekinya banyak dipanen di akhir tahun ya. Nice. Sekarang kita ke pesan. Ke pesan buat kalian ya. Untuk ke Scorpio dari sekarang, bulan Juli sampai akhir tahun 2022. Yang pertama kita punya nothing will come of the situation. Tidak akan ada yang terjadi dari situasi yang sekarang. Artinya kalau memang kamu ingin menjadikan ini sesuatu yang signifikan dan penting terjadi, kamu harus ganti cara pendekatan kamu ya, cara kamu berpikir. Karena kalau kamu pengen hasil yang berbeda ya kamu harus menggunakan cara yang berbeda nggak sih? Lalu take time to breathe out. Ya, ini saatnya untuk ini ya, istirahat seperti tadi yang di bacaan sebelumnya. Istirahat dulu aja. Nih, istirahat kan. Jangan lupa nafas. Lalu yang ketiga kita dapat your commitment is being tested. Komitmen kamu sedang diuji nih, gengs. Lalu kartu selanjutnya kita dapat peace, damai. I am a being of love and I release all negative energy. Nah, aku ini adalah bentuk sempurna dari cinta, anjay. Damai ya, jadi pastikan energi yang stay dalam diri kamu adalah energi damai, energi cinta gitu loh. Jadi bisa mengerti banyak banyak orang sekeliling kamu gitu loh. Bisa gampang buat kamu untuk mengerti. Juga energi yang kamu vibrasikan itu juga jauh lebih bagus gitu loh, dengan damai sama diri sendiri juga. Dan hal-hal yang buruk di dalam hati, iri, dengki dan kawan-kawan sebaiknya segera dibai-baikan, dihempaskan ya. Kartu kelima kita dapat shine. Don't dim your lights, the world needs your unique talents and gifts. Shine brightly. Jangan redupkan cahaya kamu, dunia ini tuh butuh kamu dan kekasan kamu dan talent, bakat kamu yang unik. Jangan tahan diri kamu, mau menurut orang lain, mau dikatakan aneh. No, buat mereka aneh, tapi buat orang lain belum tentu. Dan kamu kan begitu untuk diri kamu sendiri kan. Selama itu tidak merugikan, kenapa enggak? Lakukan apa yang kamu suka. Bersinar teranglah, Scorpio. Lalu yang terakhir kita dapat trust. Allow me divine to give you my deepest longings, trusting you to know exactly how to handle them. Jadi diminta untuk percaya ya. Memang tadi rada-rada luar biasa tuh. Naik turun roller coasternya, membaik, turun lagi, membaik, turun lagi, membaik, turun lagi. Walaupun ujung-ujungnya membaik ya. Memang bikin capek kali ya Scorpio. Tapi dengan kartu trust ini, begitu lambangnya adalah kupu-kupu, ini semua ngomongin tentang transformasi. Orang dengan Scorpio atau 8 house dominan 8 house atau Scorpio, memang hidupnya tuh penuh dengan cobaan ya, naik turun ya. Karena seumur hidupnya dia, itu isinya tuh tentang transformasi. Kayak ganti kulit. Emang capek. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, ini menyenangkan loh Scorpio.
Artinya kamu kayak berubah menjadi kupu-kupu, kayak berubah-berubah lagi menjadi kupu-kupu yang lain terus-terusan. Artinya di kehidupan yang sekarang, kamu udah mengalami mini kehidupan yang baru gitu, kayak mini apa ya, kayak bukan mini transformasi, kayak transformasi yang banyak dalam satu kehidupan gitu loh. Yang artinya mudah-mudahan di kehidupan selanjutnya akan jauh lebih nyaman daripada sekarang ya. Karena PR-nya dan ujiannya udah terjadi di kehidupan sekarang gitu loh. Ya. Dan kamu tahu gak sih, orang dengan transisi atau transformasi yang banyak ini biasanya lebih empatik dan banyak disukai banyak orang karena dia dewasa dan bisa membantu banyak orang sekelilingnya. Nggak harus jadi kayak dokter atau gimana ya, atau jadi thought leader gitu. Tapi dengan bantu orang sekitar kita, dengerin mereka ngomong, kasih nasihat, itu udah bagus banget, kamu nanam karma baik gitu. Orang nyaman sama kamu. Dan nggak bisa ya jadi penasehat kalau kamu belum ngalamin luka-luka itu tadi. Jadi ambil hikmahnya aja, tujuan kamu lebih besar daripada yang kamu tahu. Tujuan kamu hidup di dunia ini gitu. Oke, sekian dari aku Scorpio. Kalau kalian suka dengan cara aku bacain, dengan kartu-kartuku juga, dan kalian punya masalah, dan pengen aku bantuin kalian untuk memecahkan masalah kalian, bisa langsung aja DM ke Instagram aku, @dextratarot, ada di description box di bawah. Namanya sama ya kayak YouTube aku. Aku sangat-sangat affordable dengan kartu yang segini banyak keluarin. Itu benar-benar affordable banget ya. Kalian kunjungin aja kalau penasaran ya. Terus apa lagi? I think that's all. Kalau kalian punya ide yang pengen aku bacakan, langsung aja komen atau DM di Instagram. Terus juga bisa follow TikTok aku yang belum follow. Namanya juga Dexa Tarot. Aku selalu live setiap hari Kamis sampai Minggu malam. Waktu Indonesia Barat, jam 10 malam. Terus apa lagi ya? I think that's all. Thank you for letting me read for you. See you next videos. Bye-bye. Stay safe. Bye, Scorpio.